Kita tahu kalau Bang Pras Teguh itu ada banyak kekayaannya. Dari YouTube dia buat podcast, main film iya juga, masuk TV pun juga iya. Dan fakta menariknya gengs, dia ada masuk band. Apalagi sih yang nggak dilakukan sama Bang Pras ini gitu kan. Tapi ya karena konten kita adalah untuk mengulik kekayaan dia kali ini, dan kita suka makan. Dan mumpung banget Bang Pras Teguh itu punya bisnis F&B gitu kan ya. Bisnis F&B-nya itu besar dan udah jadi franchise. Udah ada di mana-mana gitu franchise-nya. Di Jakarta kan ada ya. Tapi di luar Jakarta pun juga ada. Kayak di Lampung, di Malang. Tapi kalau kalian mau ikutan buka franchise dan di ACC, kalian butuh modal 500 juta. Sangat menarik dan menggiurkan karena tokoh dari franchise itu yaitu artis bernama Pras Teguh. Tapi sempat banget aku sebelumnya ada ke acara YouTube. Ya, ini kayak acara nobar gitu. Apalagi aku fans Argentina, rugi gitu kalau nggak datang. Langsung aja gitu kan, aku langsung set. Ayo kita nobar gratis. Nunggu kita nobar Argentina. Ini nggak ada orang sweat. Match Argentina versus Swedia, tapi dia pakai Jerman. What the? Yo. Kita disediain ada makanan tuh gengs, lihat. Wow. Ada popcorn cuy. Tadi aku udah ambil kopi sih. Oke, ini banyak banget orang ini kreator semua cuy. Apalagi gambar Argentina bro. Prediksi aku Argentina 3, Swedia 1. Saya lihat dia dalam sepatu pertandingan. Kita 3-1. We good here, we good bro, we good. Anak di depan gue, lihat tuh. Dia sangat stres banget. Sorry bro, Gomez. Argentina still on top bro, Argentina still on top. Yap, itu singkat aja ya gengs ya. Kita langsung aja review salah satu franchise yang pertama dan paling viral, Warung Taburai. Let's go. Pras Teguh. Kita kesini mengulik semuanya. Berapa kekayaannya Pras Teguh. Dia punya warung Taburai. Ini warung nasi Padang gitu kan. Dan ada orang lagi perbaikin jalan di depan. Jadi ya kita makan di sini. Untuk parkir sih rada susah ya jujur. Nih karena perbaikan. Jadi kayak orangnya juga nggak peduliin tentang parkir. Katanya bisa parkir di sini? Nggak bisa. Boleh parkir? Nggak. Punya toko itu. Punya hair and beauty salon. Jadi aku nggak bisa parkir di sini. Ya masalahnya itu aja sih. Jadi aku parkir di mana? Agak-agak rebel dikit. Kita parkir di Alfamart. Jadi kita harus bayar peogahnya. Kita sogok. Jujur-jujur aja sih. Yap, let's go. Pras Teguh. Nice. Yang best sellernya deh mbak, yang biasanya dipesan Pras Teguh. Favorit Bang Teguh banyak sih kan. Banyak. Di salah satunya tuh ada dari sini sih, ada dari ayam kecapnya sama ayam kecombrangnya. Nah ini paling banyak yang dipesan sama konsumen ini sama yang ini kak, yang ayam kecombrang sama ayam nasi ikan bakar. Combrang sama nasi ikan bakar ya? Iya. Kalau kecombrang sendiri kita ada 3 pilihan kak. Kalau untuk 2 ini dia hemat, kalau yang ini reguler, kalau yang di sebelah sini kampung kak. Itu kalau yang 2 ini hematnya itu dia tuh potongan ayamnya 10. Kalau yang untuk reguler sama yang kampungnya itu tuh sama kak, potongan ayamnya 4. Cuman kalau yang ini kita pakai ayam kampung, jadi dagingnya tuh lebih lembut kak. Unik ya, ada namanya hemat. Yaudah aku yang hemat coba 1, sama yang nasi ikan bakar gue coba 1. Ada yang nasi peras sama yang nasi pulen. Kakaknya mau yang mana? Biasanya pulen nggak sih mbak? Pulen tuh baru belum lama. Sebelumnya pulen itu ada perah. Coba pulen deh, pulen. Sama biasanya yang di nasi Padang tuh kan banyak kan mbak? Kikil gitu, kikil. Di sini tuh kita namanya nasi tunjang cincang kak. Yang ini dia. Ya udah deh, coba itu sama telur. Telur Minang atau telur orak-arik apa? Telur itu aja, telur Minang. Yang biasanya enak nih apa nih? Kalau yang manis ada di mangga, sama kalau buah naga pisang juga ada melon. Ya udah melon deh. Mbak ini mau nanya mbak, Taburai ini terkenal tuh kenapa mbak? Banyak yang mau buka cabang malah. Karena kalau dari aku sendiri ya, aku kan belum lama di sini krunya. Kalau dari aku sendiri sih mungkin dari sisi pelayanannya sama dari menu-menu yang ditawarin di sini. Kalau menu-menu sini kan beda dari menu-menu nasi Padang lainnya ya kan kak. Biasanya kan kalau Padang lainnya tuh ada yang ayam pop, rendang gitu-gitu kan. Kalau kita di sini tuh enggak kak. Jadi dia ada campurannya.
Jadi salah satunya itu yang ini ya Kak, ayam kecombrangnya ini kan kalau yang di Padang biasa kan adanya ayam goreng biasa kan. Kalau di sini kita bedain Kak, jadi pakai ayam kecombrang gitu-gitu. Jadi maksudnya itu berbeda dari yang lain gitu Mbak. Apakah berpengaruh orang ini Mbak untuk ketenaran dari tempat ini? Seharusnya sih kan berpengaruh ya Kak, karena kan dia sendiri salah satu Oh, YouTuber ya. yang terkenal. Dia ini kalau mau buka franchise aku misalnya harus punya berapa duit? Paling langsung hubungin dari kemitraan kita sendiri. Mbak, ini Pras Teguh ada kesini nggak minggu ini gitu? Kalau untuk minggu ini enggak sih Kak, cuman paling pas launching ini. Kan ini yang paling besar dan paling populer ya di tempat ini. Mungkin karena sibuk dengan urusan lain kali ya Kak, jadinya jarang untuk kesini. Mungkin kesininya pas yang launching ini. Kita ulik-ulik terus aja ya. Apalagi nih kekayaannya Pras Teguh dari mana? Oke, Mbaknya udah kerja berapa lama di sini? Kurang lebih 1 tahun. Dari makanannya sendiri, Mbak rating deh. Yang ini dulu berapa ini? Ayam kecombrang pakai hemat aku rating 9/10. Kalau telurnya, Telur Minang wah itu 10/10. kikilnya. Tunjang sih kan selera tapi aku rating 8/10. Oke, baru ikan ini Wah ikan tuh 1000/10. seenak itu. Enak banget Kak, bumbunya tuh beda dari yang lain bumbu bakaran kita. Berarti dijamin ya ini. Oke, thank you Mbak. Aku mau cobain sekarang. Let's go. Sejak kapan jualan jus Mbak? Baru-baru aja. Kok Mbak tulisannya kapten? Lihat tuh, kapten tulisannya. Oh berarti kayak jadi manajer. Oh mimpin shift ini. Mbak siapa namanya? Naila. Mbaknya mimpin shift ini guys. Wih, oke semangat Mbak. Look at this. Keren ya, Bang Pras udah jualan jus juga gitu kan. Ini nasi padang, walaupun dia nggak bilangin nasi padang, tapi ini katanya buatan ibunya. BTW ini suaranya bergemuruh banget karena di depan lagi konstruksi. Dari harganya guys, ini tuh salah satu yang paling populer. Ini 17.000 doang. Ayam kecombrang paket hemat, udah hemat gitu, bukan yang reguler. Bisa lihat nih guys, ayamnya kayak ayam goreng biasa sih, jujur li. Ini goreng kering ayamnya dan bumbunya itu serundeng crispy-nya enak banget. Makanya dibilang kayak ini masak kecombrang gitu kan. Ini bumbunya coba kayak gitu dan nasinya. Oke, aku ngerti sekarang. Untuk 17.000 bumbunya enak banget, kayak nyerap gitu. Dan nasinya yang dibilang banyak dari pulen, ini kayak gini maksudnya. Nah, maksudnya pulen tuh kayak gitu guys. Pulen itu dia tidak keras dan tidak benyek juga. Yang penting kayak lembut teksturnya dan kalau dipegang itu kayak gini. Nggak langsung crumble atau nggak langsung rusak, dia langsung enak banget dipegang gitu. Jadi dia nggak masaknya nggak sampai kering banget. Cobain kulitnya nih, kulitnya. Coba ini lihat nih, bumbunya ada sambal hijaunya. Oke, sambal hijaunya beda dari nasi padang yang lain coy. Tapi bukan cocok untuk aku sih sambal hijaunya, kayak manis gitu. But kita cobain dikasih sambal merah. Ini unik banget karena nasi padang tuh nggak dikasih sambal merah biasanya. Coba aja ya. Aku suka, lebih enak sambal merahnya daripada yang hijau menurut aku. Ini aku kasih sekitar 7,8 dari 10. Pantasan bisa kaya. Yang penting tuh penjualannya tuh banyak kayaknya. Dan ini konsisten pasti ada penjual. Walaupun aku nggak bisa lihat pembukuan mereka gitu, tapi it's good. Jadi ini namanya telur Minang, harganya 6.000, termasuk affordable banget. Telur yang bisa dibilang telur nasi padang gitu, murah sih. Aku suka. Ini tepungnya kerasa ya, kayak kenyal-kenyal gitu. Aku kasih sekitar 8 lah ya, 8. Kasih dengan nasi lagi. Komen di bawah, kalian tim nasi pulen atau tim nasi yang betulan matang. Mereka jualan jus. Faktanya mereka jualan jus itu unik banget. Bukan dibilang unik sih. Di tempat nasi padang tuh biasanya memang jualan jus, tapi nggak semua nasi padang jualan jus gitu. Tapi untuk mendefinisikannya sendiri, menurut aku rada-rada susah mendefinisikan punya Pras Teguh. Dia nggak klaim ini bukan nasi padang. Jadi ya, ini ada jus semangka dan ini jus melon. Jus semangka bukan punya aku sih guys. Jadi kita cobain punya melon ya. Wah ya segar. Mainnya tadi bilang ini bakal kayak manis banget, tapi nope, ini nggak manis banget. Oke lah, aku suka itu. Aku kasih 8,5. Faktanya kita makan kikil, you know, kikilnya dipotong-potong gitu guys. Namanya tuh apa ya? Tunjang cincang. Jadi itu, ini kikilnya udah dicincang-cincang guys. Gila oily banget ya. Dan dilapisin dengan sambal hijaunya tuh. Sambal hijaunya tuh udah dilumurin sama dia. That's crazy good. Oh my god, pertukangan di belakang. 9. Ini mbaknya bilang ratingnya
1000 dari 10. 100 kali lipat katanya. Oke ya, aku tahu kenapa. Karena bumbu merahnya ini enak banget. Tapi untuk 1000 menurut aku nggak sampai 1000. Oke, aku kasih ini sekitar 8,8. Faktanya ternyata di belakang sini ada tempat duduk lagi. Aku nggak tahu. Besar juga. Ada AC di sini. What? Kita harus pergi deh. Jangan ganggu orang makan loh. Oke. Oke guys, kita ke mobil sekarang. Oke, jadi kita udah cobain warung taburai yang terkenal banget itu. Dan sebelum itu follow Instagramku gengs ya, karena aku lagi ada buat mainan yaitu Gundam. Kalau kalian mau suka Gundam juga mau cek Gundam mainan robot-robotan, follow lagi aku. Kita OTW ke 100.000 follower Instagram. Ini sekarang 70.000, please. Kita 100.000 ya. Follow. Oke, selanjutnya bisnis dari makanannya Bang Pras itu namanya kejar setoran ya, ngejarin setoran. Ini unik banget dan ini adalah bisnis yang dibilang baru 1 tahun katanya, tapi ya kita langsung cek aja. Let's go. Sekarang kita lagi di Jakarta Pusat, jauh-jauh ke tempatnya Pras Teguh yang kedua. Ini baru aja buka. Ini rumah makan Pras Teguh yang kedua. Gila, namanya adalah Kejar Setoran. Jadi ini konsepnya. Tahu podcast dia yang pernah di dalam mobil kayak gerobakan gitu? Look at that. Disulapnya cuy. Ya, jadi kita bakal cobain rumah makannya Pras Teguh yang katanya sangat aman di kantong. Gila, ini abang ini banyak banget bisnisnya cuy. Kita ulik semuanya, oke? Ordernya nggak di sini, Mbak? Ordernya nggak di sini, Kak. Kalau untuk pembayaran cash sama debit bisa di sini. Oh. Tapi misalnya kalau pembayarannya kris atau virtual account bisa langsung dari nomor meja. Tapi kelihatannya murah-murah nih, Mbak. Betul nih, serius harga segini? Betul, Kak. Betul. Tapi belum termasuk dengan BPN 10%. Ini bukannya baru buka ya? Kita udah hampir 6 bulan, Kak. 6 bulan. Pertanyaan untuk Mbak nih. Ini kebetulan punya Pras Teguh nih, Mbak. Betul, Kak. Pernah nggak dia kesini? Pernah dong, jelas pernah. Masa nggak pernah? Berapa kali udah? Bisa 5 kali atau 6 kali setelah openingnya. Tapi minggu ini nggak ada. Minggu ini? Minggu ini dia lagi kebetulan lagi di luar negeri, Kak. Jadi kayak belum sempat kesini lagi. Misalkan aku mau buka cabang ini boleh nggak ya, Mbak? Atau bayar? Itu bukan ranah aku loh. Kakak bisa langsung ke hubungin Pras Teguh deh. Balas DM Bang. Ya udah aku mau order deh, Mbak. Yang biasanya best sellernya deh. Aku jelasin satu-satu ya, Kak. Untuk menu kita ada 4 di sini menunya. Ada minas rendang, nasi rendang, sama indomie kering sama indomie nyemek. Untuk paling best sellernya ada di minas rendang, variannya di daging. Ini best seller nih. Betul, Kak, paling best sellernya. Si primadonanya anjay. Kita juga ada paru, ada ayam, ada kerang, sama menu terbarunya di ayam suwir, Kak, sebelah sini. Nah, Ini deh yang daging. Kalau yang Bang Pras Teguh ini pesan apa biasanya dia? minas dagingnya, Kak, sama indomie nyemek daging. Daging semua ini. Paling best sellernya sih di daging dan paru. Atau Kakak aku saranin nyoba yang menu terbarunya nih, ayam suwirnya, Kak. Oke, berarti ayam suwir aja nih berarti kalau ini. Apalagi Mbak? Saran, Mbak? Oke, aku kasih saran ya, yang gampang-gampang dan simpel. Untuk minumannya, Kak, aku saranin Kakak cobain menu terbaru kita di es kopi gula aren. Selain kopi gula aren, paling best sellernya ada di butterscotch sama oatmeal. Bebas, Kak. Kakak favoritnya yang mana? Ini makanan cuma 2 doang nih, Mbak. Apalagi Kalau makanan kan tadi berat tadi 4 menu tadi, Kak. Kakak mau tambah cemilan nggak? cemilan ya, bisa cemilan. Cemilan yang paling enak di kita ada di jamur enoki crispy sama roti panggang es krim. Itu buat selingan Kakak sama dessert Kakak. Kita ada yang coklat es krim sama yang matcha es krim. Kayaknya yang matcha menarik nih. Oh, macam ya? Gak apa-apa, boy. Matcha. Matcha, bro. It's okay, bro. It's okay. Tapi kok ini bisa murah ya, Mbak? Emang bisa balik modal nih, serius? Namanya kita jualan kan pasti kita nyari untung, Kak. Walaupun masih kantong-kantong mahasiswa ya kan. Sumpah ini kantong mahasiswa banget cuy. Ini gua ngeliatin aja harganya murah banget tuh. Liatin 14.000, 15, 17 gitu kan. Tapi buka 24 jam kan ya. Betul. 24 jam kita, Kak. Kita dari opening sampai sekarang baru tutup lebaran kemarin. Tapi mbaknya nggak mungkin 24 jam. Jangan dong. Enggak lah, Kak. Kita sip 3 sip. 3 sih. Di bawah 200 ternyata cuy. Sumpah. Aku kira bakal di atas 200 nih. Ini konsepnya apa sih, Mbak? Ada kayak truk ini? Konsepnya itu sebenarnya mikrolet gitu. Mikrolet atau transportasi umum. Tadinya kan podcastnya Bang Pras kan si Iya, depan iya. mikrolet itu dong. Iya, Nah, iya. terus akhirnya kita buka konsep kafe plus nongkrong tempat kejar setoran ini. Konsep podcastnya gitu dibawa ke sini gitu ya. Betul sekali. Kita langsung review makanan ini, Mbak. Aku review jujur ya, Mbak. Let's go. Let's Sama. go. Oke, let's go.
ini bisa dilihat, ini tempat podcastnya Pras Teguh, ya kan? Buktinya aja itu. Mereka rekayasain dan buat pas banget di rumah makan ini gitu, gengs. Kita ngikutin ciri khasnya podcastnya dia gitu. Dan dalamnya sih simple ya. That's crazy. Ada foto booth cuy dalam sini. Nah itu siapa? Kenal dia siapa? Lihat ciri khasnya aja. Tuh, kayak di bengkel cuy. Ada oli. Nggak ada isinya tuh. Ini kayak kita di bengkel gitu ya ceritanya ya. Itu dia juga di situ tuh. Mana tanda tangan Pras Teguh ya di sini? Mana ya? Oke, lihat nih, baca. Yang setia biasanya miskin, yang kaya istri doang. Apa emang iya ya? I don't know. Apa sih maksudnya? Kok dessert duluan nih? Ini bentar-bentar, ini minumannya apa nih? Yang ini? Ini es kopi butterscotch sama ini es kopi gula aren. Oh ini gula aren butterscotch? Iya. Ini, wait, Mbak. Ini 1 sampai 10 berapa? Menurut Mbak? 100? 100? Iya. Buset dah, seenak itu ya? Iya, cobain makannya Kak. Oke. Kalau menurut Mbaknya nih seenak itu, oke, siap deh. That's crazy, 100 cuy. Ini roti panggang matcha ya. Coba aja, matchanya kayak meleleh gitu di atas. Dan di atasnya ada kayak vanilla ice cream. Gimana ini rotinya? Kayak donat sih. Semuanya bilang ini 100 ya. Menurutku mungkin agak berlebih ya, nggak sampai 100 juga. Terus es krim. Oh that's good sih. Es krimnya sih enak sih, ngebantu banget sih. Kalau di sini harganya tuh memang 13.000 udah beli kayak roti panggang cuy. Aku kasih ini sekitar 8,2. Macanya manis banget. Oke, ini minumannya kopi gula aren dan ini ada butterscotch. Nah, ini butterscotch bukan punya aku, gengs. Ini kameramen gue gula aren. Kita cobain, ini kopi katanya paling populer di sini. Kopi gula aren. Ya arennya sih kerasa banget ya. Seharusnya tadi aku minta less sugar, tapi enak lah ya, enak lah. Tau nggak kayak sasetan aren latte, mirip-mirip kayak gitu sih. Oke, aku kasih ini sekitar 7,5. But it's good, it's good. Lihat aku minumnya aja kebalik cuy, mau nusuk mulut gitu kan, kebalik ya. Buset. Wow, ini porsinya banyak banget cuy. Yo, deh ini porsinya gila banget sih. Kalau Bang Pras itu kalau udah harga kantong mahasiswa tapi porsi kuli gitu. Dapat untungnya tuh gimana? Untungnya sih ada, tapi harus kayak memang di-push aja gitu kata Mbaknya. Tapi harus banyak jualan aja sih, banyak kebeli aja. Udah, kita review jujur ya Bang. Mie-nya ayam suwir. Yo, jujur li, aku nggak bakal ekspektasiku sebanyak ini mie-nya. What the? Gila sih. Dan untung aja kita berdua di sini. Aku bakal bagi, tapi kita cobain dulu ya. Kita cobain ini mie-nya. Oh, ayam suwirnya look at that. Mie-nya 10. Tapi kok ini 100? Karena suka yang manis-manis. Iya, lebih suka yang manis kalau saya. Kalau ini yang daging, apa namanya? Nasi minas. Sama 10 juga. 10 juga. Kalau yang ini berapa? 100 juga. 100 juga. Iya. Buset dah, buset. Ya udah deh, kalau betulan 100 ya. Kalau kamu bilang di bawah 10, Anda saya pecat. Pras. Oke, kita lanjut review ya. Ini daging suwirnya tuh banyak banget. Mie-nya segede ini, kayak porsi kuli banget tuh. Oke, oh my. Baik banget sih Bang. Ini porsi kuli, harga murah, ayam suwirnya nggak ngotak lagi. Ini aku kasih betulan 9. Dengan harganya tadi berapa? 17 ribuan ya? Segitu ya? 17 ribu gitu. Nasi minas daging cuy. Oke, aku pertama kali cobain nasi minas dan bentukannya itu memang digabung sama mie ya. Bau nasinya itu manis. Ya, bau nasinya manis dan mie-nya malah karena mie-nya tuh masak merah juga. You know kalau kalian pernah cobain kayak mie pasar gitu, baunya sama banget. Oh, that's good. Oke guys, kita makan sekarang. Oke, casingnya bagus ya kan. Ini sudah pakai kayak dibungkusin pakai daun pisang. Dan rasanya gurih dan ada manis-manisnya gitu. Mungkin karena dicampur kayak manis mie. Aku jujur-jujur aja ya Bang Pras. Ini enak banget. Karena nampaknya kayak favorit aku. Dagingnya aja nggak ngotak cuy. Harganya murah tapi dapat daging. Dagingnya dimasak rendang. Rendangnya aku bisa bilang nggak terlalu empuk ya. Nggak seempuk itu tapi bumbunya enak banget. Kalau dibandingin yang taburai kan itu khusus, nasi padang buatan emaknya kan, gitu kan. Kalau ini bisa dibilang kayak makanan untuk nongkrong malam-malam gitu.
Jadi kalau kalian mau makan malam tuh kayak bareng teman gitu kan, cocok gitu ya. Ya jadi taburai sama ini beda gitu. Tapi bang, aku kasih 8,5 untuk rasanya 8,5. Tapi kalau ditambah dengan harganya lagi itu beda angka gitu. Harganya sangat-sangat worth it. Sangat-sangat worth it. Tapi kita di sini nilainya rasa dan ini worth it banget. Apalagi dapat kerupuk. Rada-rada pedas sih guys. Ini enoki goreng tepung. Nah ini mbaknya bilang lagi, ini 100 dari 10. Apakah seenak gitu? Ini kita dikasih kayak tusuk gigi 2 dan kita bakal coba untuk belah jadi 2. Kita coba aja. Kayak rasanya memang tepungnya berasa banget sih. Crispy ya. Tapi tepungnya lebih dominan. Tapi ya aku suka yang di PTP kayak gini sih. I don't care gitu kan. Aku bakal makan, tetap aku makan gitu. Apalagi yang harganya yang murah, mau ngemil, ada enoki, nggak peduli. Jujur aja, mau kasih ini sekitar 8. Kalau mau makan langsung makan aja. Ya. Nah sekarang videografer harus habisin karena ini porsi kuli dan dia ada sesuatu yang mau dibilang karena dia juga bingung. Ini porsi kuli, untungnya dari mana gitu kayak. It's too much gitu. Oke, kita coba habisinnya sekarang. Let's go. Iya, cobain nasi minus. First time nyobain ini kayak nasi padang. Tapi jujur enak. Gue kasih ini 8. Oke, kita cobain mie-nya. Enak. Nggak jauh beda kayak ini. Ini gue kasih 8,5. Oke, kalau menurut gue dari yang bisnis dari Pras Teguh ini untung sih dapet, tapi kayak dikit deh. Kayak 0,1 gitu. Gila lu bayangin makanan sebanyak ini, seenak ini, untungnya bagaimana? Gue bingung. Lihat di situ. Itu podcastnya Pras Teguh itu lagi muter dan kita di sini lagi makan. Bisa dibilang kita lagi makan sambil nonton podcastnya Pras Teguh langsung di restorannya. Oke, ini bisa dibilang tempatnya lumayan rame. Ini lagi waktu istirahat kantor gitu teman-teman. Dan ya tempatnya cukup sih untuk go to place yang makanannya murah gitu. Dan tempatnya juga chill, AC-nya ada. Tapi seperti yang tadi dibilang, untungnya dari mana? But so far I like it. Tapi menurutku itu mereka main quantity ya. Untung sih ada, pasti dong. Kalau dia buka bisnis tapi nggak ada untung sih, ya gimana? Bukan nggak mungkin sih gitu kan. Bakal bisa tutup di tempat gitu. Tapi tetap ada untung sih teman-teman ya. Jadi ya bagus, that's good. Oke, jadi konklusi dari video ini, apakah Pras Teguh itu multi-miliarder? Jawabannya iya, gengs. Kenapa? Jadi aku ngelihatnya itu dari franchise-nya. Yang bisa kalian tahu ya, dia jualan franchise dan orang beli franchise-nya dan udah banyak banget. Berapa M cuy? Gitu kan, berapa M? Apalagi cabangnya bukan aja di Jakarta dan juga udah merajalela keluar pulau gitu ya. Dan ini di Google Maps, boom! Scroll aja gitu ke bawah, udah ada di luar pulau. Dan dia makin berkembang aja gitu. Semakin naik namanya Pras Teguh, orang semakin kenal dia. Dan orang penasaran gitu kan ya, karena cepat gitu kan. Orang bisa tahu, karena dengan Pras Teguh itu sebagai marketingnya juga. Jadi ya, dia sebagai multi-miliarder. Tapi masalah lainnya, apakah makanannya laku? Kita lihat aja gitu kan, itu beda cerita. Jadi cepat balik modalnya itu aku nggak bisa ukur untuk rumah makannya sendiri gitu kan. Mungkin bisa lama gitu kan ya, atau hoki juga bisa gitu cepat. Tapi menurut aku, jujur Li, bisa lama gitu balik modal. Rumah makan itu kayak susah menurut aku ya, personal pendapatku sendiri. Jadi ya, kalau misalkan untuk yang kejar setoran itu kan cuma satu cabang doang kayaknya udah punya dia sendiri gitu, itu kayaknya passion project dia. Apalagi kejar setoran itu model-modelnya kayak model tempat podcastnya dia gitu. Untuk balik modalnya aja seperti yang kata mbaknya itu bisa lama dan dia juga nggak tahu, apalagi harganya yang murah. Dan baik banget Bang Pras sudah kasih makan sebakul gitu kan ya. Konklusinya yes, dia pendapatannya banyak banget. Dan untuk Pras Teguh aku bakal kasih rating rumah makan dia karena dia rumah makannya sangat enak di kantong, atir dengan nilai dari segi makanan enak, tapi untuk harga dia top. Jadi aku kasih dia sekitar bintang 4 atau bisa dibilang juga 8,7 dari 10. Ya, itu dia rating Pras Teguh. Kita lanjut lagi ke episode selanjutnya, gengs. Subscribe dan follow Instagram aku karena kita bakal 100.000 follower di Instagram. Kalau kalian follow, kalian bisa dapat info baru dan lihatin hobi aku. Aku ada beli Gundam, aku suka buat Gundam. Kalian bisa cek di sana ya untuk lebih personal dengan aku gitu, geng. Dan ya, aku mau buat teman dengan kalian. Kita berteman bareng di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya.